Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Azhar Sasabila dengan nomor NIM 1903106017. Di sini saya dari Prodi Piot 5A dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal guna memenuhi tugas ujian tengah semester pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif sehingga kegiatan atau proses belajar peserta didik dapat terlaksana sesuai dengan tujuan pengajaran. Lingkungan belajar sering juga diartikan sebagai lingkungan pendidikan. Sedangkan pengertian tentang lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang dapat berhubungan dengan tempat berlangsungnya proses belajar yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa, seperti prestasi belajar siswa. Maka, usaha yang dapat dilakukan oleh guru agar terlaksananya proses pembelajarannya yang optimal yaitu dengan mengatur persiapan materi pembelajaran, menyiapkan sarana atau alat peraga, pengaturan ruang belajar, serta mewujudkan situasi dan kondisi pembelajaran yang efektif. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, pengelompokan pada sentra balok seperti meja dan kursi harus sesuai dengan kebutuhan anak agar anak dapat bergerak secara leluasa. Yang kedua, penggunaan alat peraga atau alat permainan edukatif yang menantang yang akan meningkatkan rasa gairah atau rasa semangat anak. Yang ketiga, pada berlangsungnya materi pembelajaran, guru dapat memberikan gaya mengajar yang bervariasi. Dan yang keempat, mendorong peserta didik dalam mengembangkan disiplin pada diri sendiri seperti pemberian perbuatan yang positif dalam kehidupan sehari-hari pendidik. Prinsip-prinsip lingkungan belajar yang efektif. Yang pertama, menyediakan lingkungan belajar yang efektif dan menjadikan kelas yang produktif. Yang kedua, menggunakan waktu di dalam kelas dengan baik. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menarik. Dan yang keempat, melakukan kegiatan yang memungkinkan untuk melibatkan pikiran dan daya imajinasi siswa. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa antusiasme yang tinggi terhadap peserta didik. Ruangan indoor sebagai proses belajar anak adalah kegiatan edukatif atau alat permainan edukatif anak yang dapat dilakukan di dalam ruangan agar dapat membantu menstimulasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Sedangkan ruangan outdoor sebagai sarana belajar anak adalah sejumlah kegiatan belajar yang menggunakan alat dan bahan bermain yang dilakukan di luar ruangan yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Strategi penataan ruangan edukatif anak. Yang pertama, pada penataan buku dilakukan dengan rapi dan dapat dijangkau oleh anak. Dan yang kedua, pembelajaran yang dilakukan dapat membuat anak gembira seperti kegiatan bernyanyi bersama. Dan yang ketiga, pentingnya sirkulasi udara untuk anak. Dan yang keempat, penggunaan lantai atau karpet yang bebas dari jamur. Dan yang kelima, jenis-jenis sentra dapat disusun sesuai dengan kebutuhan pembelajaran anak. Desain setting model pembelajaran area. Tema binatang, subtema ikan. Pada kegiatan awal, yang pertama mengucapkan salam, yang kedua berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran, yang ketiga berdiskusi tentang macam-macam jenis ikan yang hidup di air, dan yang keempat berdiskusi tentang bagian-bagian tubuh ikan. Kegiatan inti pada area bahasa. Yang pertama, menceritakan pengalaman anak ketika memiliki ikan peliharaannya. Yang kedua, mengenal perkembangbiakan ikan yang hidup di air. Dan pada area seni, yang pertama membuat bentuk ikan dari kertas origami, dan yang kedua menempatkan atau menempelkan bentuk ikan pada akuarium yang sudah disediakan oleh guru. Dan pada area matematika, yang pertama menyebutkan huruf ikan lalu hitung ada berapa huruf, dan yang kedua menghitung jumlah ikan yang ada di akuarium. Istirahat, yang pertama mencuci tangan sebelum makan, kedua berdoa sebelum makan, yang ketiga kegiatan makan, dan yang keempat bermain. Kegiatan akhir, yang pertama mereview atau berdiskusi kembali tentang kegiatan pada hari ini, yang kedua menyanyikan lagu ikanku sebelum pulang, dan yang ketiga menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan besok, dan yang keempat berdoa sebelum pulang. Berikut contoh denah untuk model pembelajaran area. Terima kasih, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.